Inang dan teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Margareta Widya Ayuningsih dengan NIM 20 2019 029. Di sini saya akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Saya akan menjelaskan apa saja metodenya dan bagaimana cara pengerjaan soalnya. Nah, apa sih SPLTV itu? Mari kita bahas di slide selanjutnya. SPLTV merupakan suatu bentuk perluasan dari SPLDV. Kita akan belajar tentang ciri-ciri SPLTV. Yang pertama yaitu menggunakan relasi tanda sama dengan. Lalu yang kedua yaitu memiliki 3 variabel, dan yang ketiga yaitu variabel ketiga memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Lalu kita akan belajar apa saja komponen pembentuk SPLTV. Yang pertama yaitu variabel. Gimana sih contohnya variabel itu? Nah, variabel itu yaitu suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 4 menghasilkan 8. Jadi bentuk persamaannya yaitu 2x dikurangi 4 sama dengan 8. Lalu yang kedua yaitu konstanta. Persamaannya yaitu 2x dikurangi 4 sama dengan 8, maka konstantanya dalam persamaan tersebut adalah 4. Lalu yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien yaitu faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Bentuk aljabarnya yaitu misalkan 2x dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, di dalam persamaan tersebut koefisiennya yaitu 2. Lalu yang terakhir yaitu suku. Yang pertama yaitu suku 1. Contohnya yaitu 5, 3x, negatif 2xy. Lalu suku 2 yaitu x ditambah y dan 2x dikurangi 3. Contoh yang ketiga yaitu suku 3. Suku 3 yaitu 4x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 dan 2xy dikurangi x ditambah y, karena di situ terdapat 3 suku. Lalu terdapat 3 penyelesaian SPLTV. Yang pertama yaitu metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga yaitu metode gabungan. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang metode eliminasi. Apa sih metode eliminasi itu? Metode eliminasi yaitu cara menghilangkan salah satu variabel pada 2 persamaan sehingga tersisa 1 variabel. Nah, ini adalah contoh metode eliminasi. Tentukan himpunan dari SPLTV di bawah ini menggunakan metode eliminasi. Contoh persamaan yang pertama yaitu 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 14. Lalu persamaan yang kedua yaitu 3x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 12. Lalu persamaan yang ketiga yaitu x ditambah y ditambah z sama dengan 6. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengeliminasi z pada persamaan 1 dan 2 yang sudah diketahui terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, ini terdapat persamaan 1 dan 2-nya yaitu 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 14 dan 3x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 12. Maka yang pertama kita akan menghilangkan z, maka menghasilkan 6x ditambah 4y sama dengan 26.
yang kedua yang akan kita lakukan yaitu mengeliminasi Z pada persamaan 1 dan 3, yaitu 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 14 dikurangi X tambah Y tambah Z sama dengan 6, menghasilkan persamaan kelima yaitu 2X ditambah Y sama dengan 8. Lalu langkah yang ketiga, kita akan mengeliminasi Y pada persamaan 4 dan 5. Persamaan 4-nya yaitu 6X ditambah 4Y sama dengan 26 dan persamaan 5-nya yaitu 2X ditambah Y sama dengan 8. Nah, karena kan di situ belum ada angka yang sama, jika akan kita eliminasikan maka kita kalikan yang atas, kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 4 agar kita mudah menguranginya. Setelah itu, ketika kita kalikan akan menghasilkan 6X ditambah 4Y sama dengan 26 akan dikurangi 8X ditambah 4Y sama dengan 32, maka akan menghasilkan negatif 2X sama dengan negatif 6. X-nya ketemu 3. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu kita akan mengeliminasi X pada persamaan 4 dan 5. Persamaan 4-nya yaitu 6X ditambah 4Y sama dengan 26 dan persamaan 5-nya yaitu 2X ditambah Y sama dengan 8. Ketika kita akan mengeliminasi X atau menghilangkan X, maka kita akan mengalihkan supaya X-nya sama agar kita bisa menguranginya. Lalu yang atas kita kurangkan, dikalikan 1, yang bawah kita kalikan 3. Maka yang atas menghasilkan 6X ditambah 4Y sama dengan 26. Lalu yang bawah, yang pertama yaitu 2X tambah Y sama dengan 8, kita kalikan 3, menghasilkan 6X ditambah 3Y sama dengan 24. 6X dikurangi 6X yaitu 0. Lalu yang sebelahnya yaitu 4Y dikurangi 3Y yaitu hasilnya Y sama dengan 26 dikurangi 24 yaitu 2. Selanjutnya kita lanjutkan pada langkah kelima, yaitu substitusi nilai X dan Y ke persamaan 1 untuk memperoleh nilai Z. Kita masukkan persamaan satunya yaitu 3X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 14. Lalu X-nya sudah diketahui tadi 3, kita masukkan 3. Lalu Y-nya sudah diketahui 2, kita masukkan 2. Setelah itu kita akan mencari Z-nya, sehingga menghasilkan 3 dikali 3 ditambah 2 kali 2 ditambah Z sama dengan 14. 3 kali 3 yaitu 9 ditambah 2 kali 2 yaitu 4 ditambah Z sama dengan 14. 9 ditambah 4 13 ditambah Z sama dengan 14, sehingga Z-nya yaitu 14 dikurangi 13 maka menghasilkan 1. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya dari persamaan tadi menghasilkan X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 1. Selanjutnya yang kedua yaitu metode substitusi. Metode substitusi yaitu menyubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lainnya. Kita akan memasuki contoh metode substitusi. Tentukan himpunan dari SPLTV di bawah ini menggunakan metode substitusi. Persamaan yang pertama yang diketahui yaitu 3X ditambah 2Y ditambah Z, makanya sama dengan 14. Itu adalah persamaan 1. Lalu persamaan yang kedua yaitu 3X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 12. Lalu persamaan yang ketiga yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu persamaan tiganya yaitu 6 dikurangi Y dikurangi Z. Langkah yang pertama yaitu persamaan 3. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6 akan kita ubah menjadi X sama dengan 6 dikurangi Y dikurangi Z. Maka kita substitusikan ke persamaan 1, yaitu kita masukkan X-nya, yaitu 6 dikurangi Y dikurangi Z, maka menghasilkan
pada persamaan satunya yaitu 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 14. Kita masukkan x yang sudah kita cari tadi, maka 3 dikali 6 dikurangi y dikurangi z ditambah 2y ditambah z sama dengan 14. Maka kita kalikan silang, 3 dikali 6 yaitu menghasilkan 18, 3 dikalikan negatif y yaitu menghasilkan negatif 3y, 3 dikalikan negatif z menghasilkan negatif 3z ditambah 2y ditambah z sama dengan 14. Maka hasil akhirnya yaitu negatif y dikurangi 2z sama dengan negatif 4. Itu adalah persamaan keempat. Lalu langkah yang kedua yaitu 3x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 12. Itu adalah persamaan yang kedua. Kita masukkan x-nya tadi seperti yang di atas, yaitu 3 dikalikan 6 dikurangi y dikurangi z ditambah 2y dikurangi z sama dengan 12. Lalu kita kalikan silang seperti di atas tadi, 3 dikali 6 yaitu 18, 3 dikalikan negatif y yaitu negatif 3y, 3 dikalikan z yaitu negatif 3z ditambah 2y dikurangi z sama dengan 12, menghasilkan negatif y dikurangi 4z sama dengan negatif 6. Itu adalah persamaan kelima. Selanjutnya persamaan 4 yaitu ekuivalen dengan persamaan y sama dengan 4 dikurangi 2z. Langkah yang ketiga yaitu persamaan 4 ekuivalen dengan persamaan y sama dengan 4 dikurangi 2z. Kita substitusikan persamaan y-nya ke persamaan 5. Negatif y dikurangi 4z sama dengan negatif 6. Lalu kita masukkan y-nya tadi, negatif 4 kurangi 2z dikurangi 4z sama dengan negatif 6. Kita kalikan silang ya, negatif dikali 4 menghasilkan negatif 4, lalu negatif dikalikan negatif 2z sama dengan negatif 2z sama dengan negatif 6. Sehingga habis itu kita kurangkan menghasilkan negatif 4z dikurangi 2z sama dengan negatif 6, yaitu negatif 2z sama dengan negatif 2, maka menghasilkan z sama dengan 1. Langkah keempatnya yaitu substitusikan nilai z ke persamaan 5 untuk memperoleh nilai y. Negatif y dikurangi 4z sama dengan negatif 6. Negatif y dikurangi 4 dikali 1 sama dengan negatif 6. Negatif y dikurangi 4 sama dengan negatif 6, yaitu menghasilkan min y sama dengan min 2 sama dengan y sama dengan 2. Langkah terakhir yaitu mensubstitusikan nilai y dan z ke persamaan 1, yaitu 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 14. Kita masukkan y dan z-nya sehingga menghasilkan 3x ditambah 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 14. 3x ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 14. Selanjutnya yaitu 3x ditambah 5 sama dengan 14, menghasilkan 3x sama dengan 9. Lalu kita cari x-nya yaitu sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu x sama dengan 3, y sama dengan 2, dan z sama dengan 1. Hasilnya sama dengan menggunakan metode eliminasi. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan metode gabungan. Metode gabungan yaitu menggabungkan metode eliminasi dengan substitusi. Contoh metode gabungan. Tentukan himpunan dari SPLTV di bawah ini menggunakan metode gabungan. Langkah yang pertama yaitu eliminasi z pada persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya yaitu 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 14, dan persamaan 2-nya yaitu 3x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 12, maka kita jumlahkan menghasilkan 6x ditambah 4y sama dengan 26, yaitu menghasilkan persamaan keempat. Langkah yang kedua yaitu mengeliminasi z pada persamaan 1 dan persamaan 3. 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 14, x ditambah y ditambah z sama dengan 6,
akan kita kurangkan, yaitu menghasilkan 2x ditambah y sama dengan 8. Itu adalah persamaan yang kelima. Langkah ketiga yaitu mencari nilai x dengan substitusi persamaan 4 ekuivalen dengan persamaan x sama dengan 26 dikurangi 4y dikurangi 6. Kita akan substitusikan dengan persamaan 5. 2x ditambah y sama dengan 8. Kita substitusikan x-nya menghasilkan 2 dikali 26 dikurangi 4y dibagi 6 ditambah y sama dengan 8. Selanjutnya yaitu 26 dikurangi 4y diper 3 ditambah y sama dengan 8. Selanjutnya menghasilkan 26 dikurangi 4y ditambah 3y per 3 sama dengan 8. 26 min y sama dengan 24. Y-nya yaitu menghasilkan 2. Langkah yang keempat yaitu mensubstitusikan nilai y ke persamaan 5. 2x tambah y sama dengan 8. Kita masukkan y-nya yaitu 2 menghasilkan 2x tambah 2 sama dengan 8, yaitu 2x sama dengan 6, lalu menghasilkan x sama dengan 3. Langkah yang kelima yaitu mensubstitusikan nilai x dan y ke persamaan 5. Menghasilkan 3 dikali 3 tambah 2 kali 2 tambah z sama dengan 14, lalu 9 ditambah 4 ditambah z sama dengan 14, hasilnya yaitu z sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu x sama dengan 3, y sama dengan 2, dan z sama dengan 1. Hasilnya sama ketika kita menggunakan metode eliminasi maupun substitusi. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat.